Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan di segmen kali ini Marcel kita tidak hanya mengajak Anda untuk bisa menonton kami di televisi, tapi juga kami meminta partisipasi Anda untuk komen terkait dengan trending topik di media sosial. Ada teman-teman di Instagram, halo Instagram. Wah ini saya kemana nih mukanya ya? Belum kelihatan. Dan sambil menunggu ya respon dari teman-teman di Instagram, kita juga sudah buka kanal live di media sosial TikTok Metro TV. Jadi pemirsa Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Ada sejumlah, tepatnya ini salah satu topik yang paling trending ya. Betul. Hari ini jelang Idul Fitri, ini terkait dengan bagaimana kita lihat arus mudik Lebaran. Yes, arus mudik di jalan tol, ada di stasiun, ada di bandara yang ternyata sampai dengan saat ini pencariannya adalah sampai dengan 8.000 pencarian. Lalu apa saja yang kita bahas terkait dengan serba-serbi arus mudik? Apalagi ini sudah H-4 ya, H-4 Lebaran. H-4. Yes, kita akan bahas lengkapnya dalam Newsline Trending Topik berikutnya. Oke, pemirsa, kalau hari ini mungkin sudah banyak rekan-rekan, keluarga yang sudah mulai mudik ya di H-4 Lebaran melewati sejumlah ruas-ruas tol. Biasanya di tol Cikatama tuh biasanya yang ramai ya. Tol Cikampek sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah, betul. Jawa Timur ini sudah mulai ramai dilalui. Bahkan sepanjang hari ini ya Jason, kita sudah menyimak bagaimana laporan dari teman-teman di lapangan. Seperti visual ini pemirsa, sudah cukup padat. Didominasi oleh kendaraan pribadi nampaknya ini di ruas tol ya. Dan karena memang di hari ini tanggal 6 April sudah mulai memasuki puncak arus mudik. Betul, dan kalau kita melihat ini terjadi eskalasi ya atau peningkatan dibandingkan dengan tadi malam. Sebenarnya dari tadi malam sekitar pukul 10 itu juga sudah dilakukan kebijakan one way begitu ya. Dan sampai dengan saat ini memang kebijakan-kebijakan seperti one way, ganjil genap dan juga kontraflow memang sifatnya itu situasional, Marcel. Jadi nanti teman-teman atau stakeholder terkait seperti Korlantas Polri itu akan menentukan jika memang dalam waktu 3 jam berturut-turut jumlah kendaraan ini tidak mengalami penurunan, maka kebijakan-kebijakan tersebut akan diambil di sejumlah ruas tol yang memang membutuhkan kebijakan tersebut. Nah, untuk informasinya tuh masyarakat bisa tahu dari mana saja sebenarnya. Nah, itu bisa di sosial medianya NTMC Polri di Instagram atau follow Instagram atau sosial media dari pengelola-pengelola jalan tol, karena kebijakan-kebijakan tersebut biasanya akan diupdate beberapa jam sebelum kebijakan diberlakukan. Iya, betul sekali Jason dan pemirsa, meskipun tentunya sudah ada berbagai rencana rekayasa lalu lintas ya yang disiapkan, bahkan sudah ada jadwal-jadwalnya juga kapan diterapkan, tapi tetap saja ini kan tergantung dengan situasi di lapangan, situasi lalu lintas yang bisa sangat dinamis, mungkin akan ramai, cenderung lebih ramai di jelang waktu berbuka puasa biasanya ya, atau jelang waktu sahur, ini biasanya baru mulai melakukan perjalanan. Tapi untuk mudik tahun ini sebenarnya cukup spesial loh Jason. Kenapa tuh Marcel? Karena ini sudah hampir diprediksi ya, hampir lebih dari 70% masyarakat Indonesia yang akan melakukan mudik. Iya, kalau secara total ini sekitar 193,6 juta orang yang akan melakukan mudik. Ini tuh jumlahnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu nih atau lebaran tahun sebelumnya, ini meningkat signifikan. Nah, apalagi untuk mereka-mereka yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi seperti misalnya mobil pribadi yang melewati jalur tol, ataupun mereka juga kan yang ikut program-program mudik gratis biasanya pakai bus-bus yang disediakan pemerintah dan juga BUMN, itu kan juga melewati jalur tol. Ini ternyata penyerapannya juga tinggi menurut data Kementerian Perhubungan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa nantinya jalan-jalan tol ini atau jalur-jalur arteri, jalur darat merupakan bisa dikatakan jalur yang sibuk untuk menghadapi mudik, terutama hari ini dan juga besok. Iya, benar sekali. Makanya kita nggak heran ya kalau kemudian traffic atau lalu lintas ini sudah sangat meningkat di jalur darat yang setiap tahunnya memang menjadi moda pilihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat di periode puncak arus mudik ini, sebetulnya kan puncaknya diprediksi tanggal 8 April nanti ya, di H-2 Idul Fitri. Tapi peningkatan yang cukup signifikan ini sudah terlihat mulai dari tanggal 5 April atau hari Jumat kemarin. Karena kan ini sudah memasuki weekend, lalu akan disambut dengan cuti bersama tanggal 8 April nanti Jason. Jadi sudah mulai ramai ya di tanggal 5 April kemarin, diprediksi itu ada sekitar 8% dari 193 juta orang tadi yang sudah mulai bergerak nih. 8% ini adalah sekitar 15 juta orang yang sudah melakukan mudik. Dan diprediksi memang setiap harinya mulai dari tanggal 6 sampai dengan 8 April 2024 ini atau beberapa hari jelang Lebaran ini ada sekitar 23 juta orang per hari yang melakukan mudik. Nah, sekarang kita lihat nih gambar, ini adalah orang-orang pemudik
yang menggunakan sepeda motor. Ini juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian karena kenapa? Jumlahnya itu menurut Kemenhub, ini potensi ya kalau kata jubir Kemenhub tadi pagi mengatakan bahwa potensinya ada 30 juta orang nih Marcel. Sampai 30 juta orang sampai 30 ya? juta orang, walaupun memang kondisi realnya itu nanti bisa berubah, tapi potensinya ini cukup tinggi yaitu 30 juta orang yang menggunakan pemudik motor. Untuk itu memang mereka yang menggunakan motor ini harus mengutamakan keselamatan. Kemudian di jalur-jalur arteri sendiri pemerintah itu sudah menyiapkan berbagai skema dan juga posko-posko pengamanan supaya ketika mereka ini lelah atau mulai merasa tidak fit atau mungkin karena cuaca yang lagi berubah-ubah, tiba-tiba hujan, panas, itu bisa minggir sejenak, jangan dilanjutkan dulu perjalanannya. Iya, jangan sampai memaksakan ya kalau memang kondisi fisik ini sudah tidak kuat, atau kalau kemudian membawa anak juga ini jangan sampai dipaksakan, apalagi kalau naik sepeda motor, karena memang sudah ada rekomendasi atau imbauan nih untuk beristirahat. Setiap kita berjalan 3 sampai 4 jam, Jason, kita bisa berhenti dulu istirahat sekitar 30 menit. Gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat juga masih banyak sekali ya ternyata antreannya dan diprediksi bahkan besok itu jumlahnya akan meningkat lagi dibandingkan dengan hari ini. Jadi kita masih akan melihat nih peningkatannya akan sesignifikan apa. Nah kita juga akan menilik sebenarnya komen-komen dari netizen, mungkin sudah ada pada yang mudik juga. Yang pertama ini komentar dari X ya, dari @zamskian. Sepertinya puncak arus mudik hari ini dan besok katanya. Iya betul ya, kalau kita lihat dari prediksi Kemenhub juga memang hari ini, besok sampai dengan tanggal 8 April nih. Kemudian ada juga komentar dari @arsen, 2 tahun gak mudik lebaran terus sekarang culture shock, kaget ya. Karena ternyata memang sehektik, sesibuk, sepadat itu arus mudiknya. Betul, memang jumlahnya naik ya. Naik betul, karena kan 2 tahun kemarin mungkin karena masih pandemi ya, kita sekarang culture shock lagi nih untuk mudik. Iya, ini banyak orang yang pulang ke kampung halamannya dan juga ini dari @hayul sekian, beneran arus mudik gini mending jangan kemana-mana, macet katanya gitu. Jadi memang ada yang mengantisipasinya, ada yang mulai dari kemarin-kemarin udah ngambil cuti panjang, atau justru nanti nih pas hari H Lebaran baru ada yang hari H mudik. sudah mulai sepi, turun sedikit trafiknya ya, baru pulang ke kampung halaman. Selain itu juga ada satu komentar lagi dari @purbaning, arus mudik ini ngaturnya gimana ya? Bagus sih one way, tapi yang satu lancar, yang satu enggak. Iya. Memang ada kompleksitas tersendiri ya untuk mengatur lalu lintas pada periode arus mudik, tapi tentunya dari pemerintah sudah berkoordinasi ya lintas instansi untuk menyiapkan berbagai alternatif jalan atau kemudian juga rekayasa lalu lintas yang bisa dilalui. Jadi kuncinya para pemudik juga harus ikuti aturan dari petugas nih, arahan dari petugas di lapangan. Dan ikuti juga informasi-informasinya karena memang kondisinya akan situasional. Bisa di jam sekian nanti diberlakukan one way, kontraflow juga ganjil genap, itu mengikuti perkembangan yang ada di lapangan. Dan pemirsa, Newsline masih akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi, tapi kita harus jeda dulu usai jeda headline-nya 10:15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.